Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama Pak Guru, masih dalam sebuah bahasan listrik dinamis. Kali ini sebelum membahas hukum Ohm, kita ketahui dulu tentang beda potensial listrik. Nah, apa sih beda potensial listrik? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar, ada benda A, ada benda B. Nah, kalau gambar yang pertama, kalau benda A itu dari potensial tinggi. Nah, kalau benda B itu dari potensial rendah. Nah, kemarin di yang arus listrik itu bahwa jika ada dua benda yang memiliki perbedaan muatan aliran positif akan mengalir dari benda yang muatannya lebih positif ke benda yang satunya. Nah, itu tadi kalau di benda A itu muatan positifnya lebih banyak. Nah, sedangkan di benda B muatan positifnya lebih sedikit. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka yang B akan menuju yang A. Nah, itu yang dimaksud gambar yang pertama itu seperti itu. Nah, jadi kalau arah elektronnya itu dari B ke A, nah kalau arah arus listriknya dari A ke B, kan kemarin bahwa arus listrik selalu berlawanan dengan arus elektron. Nah, kalau di gambar yang kedua itu benda C dan benda D. Nah, kalau di benda C itu potensial rendah. Kalau di benda D itu potensial tinggi. Nah, kebalikannya, maka arus elektronnya dari C ke D, terus arus listriknya dari D ke C. Nah, terus gambar yang ketiga. Nah, ada potensial rendah, ada potensial tinggi, tapi muatannya berbeda. Nah, yang satu negatif, yang E, yang satu positif, yang F. Nah, maka arah elektronnya itu dari negatif ke positif. Tapi kebalikannya, arah arus listriknya dari positif ke negatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti definisi beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, beda potensial itu simbolnya V. Nah, berarti tadi energi yang diperlukan. Nah, energi itu kan simbolnya dengan W. Nah, untuk memindahkan muatan. Nah, muatan itu simbolnya Q. Maka V sama dengan W per Q. V itu beda potensial, satuannya volt. W itu energi, satuannya joule. Q itu muatan, satuannya kolom. Nah, di situ ada bahwa 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Nah, 1 volt itu didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom. Nah, itu memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, itu yang dimaksud dengan 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Sekarang kita lanjut ke hukum Ohm. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Ada sebuah batu baterai dihubungkan dengan alat ukur. Nah, terus dihubungkan lagi ke lampu. Nah, kalau rangkaiannya seperti itu, perhatikan dari tabel dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga ikut membesar, turut membesar. Jadi kalau misalkan beda potensialnya diperbesar, maka arus listriknya juga diperbesar. Nah, berarti coba itu buat pertanyaan kalian, hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Nah, buatlah grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Coba nanti kalian di rumah dicatat itu ya, hubungannya seperti apa, nanti menghasilkan rumus hukum Ohm. Sekarang kalian lihat grafiknya, di situ ada grafik hubungan beda potensial V terhadap kuat arus listrik I.
Nah, yang ke atas itu V, tegangan, beda potensial. Yang ke bawah itu I, arus, satuannya ampere. Nah, kalau kita lihat dari grafik tersebut, misalkan V-nya 1,2, arus yang mengalir 0,2, dan seterusnya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa V itu sebanding dengan I. Nah, beda potensial sebanding dengan arus listrik. Nah, semakin besar beda potensialnya, maka semakin besar juga arus listriknya. Nah, maka di situ V sama dengan I dikali dengan R. R itu apa? Hambatannya. Ya. Nah, berarti V sama dengan I dikali R. V itu beda potensial, I itu kuat arus, R itu hambatan. Nah, hambatan itu satuannya ohm, yang menemukan hukum ohm ini ya. Nah, sekarang perhatikan grafik selanjutnya, yaitu grafik hubungan hambatan R terhadap kuat arus listrik I. Kalau yang ke atas itu R, kalau yang ke bawah itu I. Nah, kenapa? Karena misalkan kita mencari I. Nah, kalau kemarin kan rumusnya dari yang slide sebelumnya, V itu sama dengan I dikali R. Nah, kalau yang ditanyakan I berarti V per R. Kenapa? Karena arus selalu berbanding terbalik dengan R, dengan hambatan. Nah, kalau dari grafik tersebut, nah, itu misalkan di situ V-nya 10, R-nya 10, maka di situ I-nya 1,0 ampere. Terus yang I2 misalkan V-nya 10, terus R-nya 20, maka I2-nya 0,5 ampere dan seterusnya. Nah, maka kalau misalkan yang ditanyakan R, tinggal dibalik, R sama dengan V per I. Nah, itu grafik hubungan antara hambatan R terhadap kuat arus listrik I. Nah, jadi grafiknya seperti itu. Karena I itu berbanding terbalik dengan R.